Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Rizky Ramadhani dengan NIM 7211419082. Saya dari Rombel Akuntansi A 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi bab 3, yaitu menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik. Yang pertama, kita akan bahas mengenai perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik adalah sebuah aktivitas penyebaran pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa dengan melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi. Dalam sub ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama ada e-commerce di luar batas perusahaan. E-commerce di luar batas perusahaan ada dua, yaitu e-commerce bisnis ke konsumen. Ini mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen di akhir produk. Yang kedua ada e-commerce bisnis ke bisnis. Ini mengacu pada transaksi antar bisnis, di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunikasi keuangan. Dan yang ketiga, peningkatan imbal balik ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kendala-kendala dalam e-commerce. Yang pertama, ada biaya yang tinggi. Yang kedua, kekhawatiran akan masalah keuangan. Dan yang ketiga, peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Selanjutnya, ada jalan menuju e-commerce. Terjadi ketika perusahaan sadar dan berkomitmen untuk mengimplementasikan sistem sebagai bagian dari perencanaan strategis bisnis dengan menggunakan e-commerce untuk tercapainya keunggulan kompetitif. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ada inteligensi bisnis. Inteligensi bisnis adalah aktivitas mengumpulkan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Dalam inteligensi bisnis ini terdapat dua. Yang pertama ada basis data eksternal. Perusahaan menggunakan basis data ini karena untuk mendapatkan kecerdasan bisnis, yaitu lebih cepat dan menghemat biaya daripada melakukan beragam penelitian sendiri. Dalam basis data eksternal terdapat yang pertama ada LexisNexis yang memberikan informasi hukum, keuangan, dan pemerintah dari berbagai macam sumber. Yang kedua ada dialog, meliputi berita, bisnis, pemerintah, dan sumber-sumber lain. Yang ketiga ada Global Exchange Service, yaitu menjual jasa yang ditunjukkan pada mengintegrasikan transaksi-transaksi elektronik untuk rantai pasokan global. Yang keempat ada Readers, yaitu dapat mencari dan menganalisis media berita untuk subjek-subjek yang berhubungan dengan perusahaan. Dan yang kelima ada Perpustakaan Kongres yang menawarkan beragam produk bagi para periset di banyak bidang. Yang kedua yaitu ada mesin pencari. Mesin pencari adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Nah, langkah pertama untuk menuju e-commerce adalah mendapatkan pemahaman mengenai lingkungan di mana perdagangan akan dilaksanakan. Materi yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai strategi interorganisasional. Sistem interorganisasional merupakan strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Di sini ada manfaat IOS. Yang pertama yaitu efisiensi komparatif. Efisiensi komparatif ini ada dua, yaitu yang pertama efisiensi internal, yang terdiri atas perbaikan dalam operasi-operasi perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua ada efisiensi interorganisasional, yaitu perbaikan-perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama antar perusahaan-perusahaan lain. Manfaat yang selanjutnya yaitu kekuatan penawaran. Kekuatan penawaran ini ada tiga. Yang pertama, fitur produk yang unik. Jadi perusahaan itu menawarkan pelayanan yang lebih baik yang membuatnya menjadi lebih unik daripada pesaing. Yang kedua, menurunkan biaya yang berhubungan dengan penelitian.
Dengan tergabungnya dalam iOS, perusahaan dapat menurunkan biaya belanja yang ditanggung oleh para pelanggannya sehingga akan lebih murah. Yang ketiga yaitu meningkatkan biaya perpindahan. Dalam mencapai manfaat ini, iOS memberikan para pelanggannya sebuah peranti keras, peranti lunak, dan saluran komunikasi data yang harus diganti jika pelanggan membeli produk dari perusahaan lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat tidak langsung dari iOS. 1. Mengurangi kesalahan. 2. Menurunkan biaya. 3. Meningkatkan efisiensi operasi. 4. Meningkatkan kemampuan untuk bersaing. 5. Memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang. Dan yang keenam, memperbaiki layanan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu ada strategi B2C untuk e-commerce. Yang pertama ada produk-produk digital. Beberapa produk dan jasa tertentu akan dikirimkan kepada pelanggan melalui internet. Keuntungan pembelian produk digital melalui web adalah salah satunya yaitu produk digital dapat langsung dipakai ketika selesai di-download. Yang kedua ada produk-produk fisik. Barang fisik tidak dapat dikonsumsi dengan web. Jadi walaupun pesanannya itu melalui web, maka pengirimannya tetap melalui kantor pos atau menggunakan jasa pengiriman lain. Yang ketiga yaitu ada penjualan maya versus campuran. Penjualan maya yaitu penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjualan fisik. Selanjutnya penjualan campuran itu adalah perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan situs web di mana pelanggan dapat membeli produk. Selanjutnya ada pemerintahan elektronik. Pemerintah dapat juga mengambil manfaat dari e-commerce. Contohnya yaitu melakukan lelang sertifikat pajak bumi dan bangunan dengan layanan online, serta melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan yang belum terbayar. Materi selanjutnya yaitu ada langkah e-commerce berikutnya. Dalam langkah ini terdapat dua hal. Yang pertama, ada perdagangan bergerak. Perdagangan bergerak adalah penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Yang kedua yaitu nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Maksudnya adalah dengan menggunakan komunikasi nirkabel dengan kecepatan yang cukup memadai melalui penyedia jasa komunikasi yang sama dengan telepon seluler dan dapat memungkinkan tercapainya komputasi nirkabel di semua tempat. Selanjutnya yaitu menggunakan internet. E-commerce tidak akan terjadi jika tidak ada jaringan internet yang menghubungkan pelanggan dengan organisasi. World Wide Web atau WWW adalah sebuah informasi yang dapat diakses melalui internet di mana dokumen-dokumen atau file dalam komputer disimpan dan kemudian diambil dengan cara-cara yang menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi bisnis internet. Aplikasi bisnis internet ini ada dua. Yang pertama yaitu e-commerce dan manajemen rantai pasokan rumah sakit. Yang kedua yaitu ada aplikasi retail, yaitu sebuah aplikasi yang mendukung penjualan atau bisnis dengan fitur yang lengkap. Selanjutnya yaitu mengenai saran-saran keberhasilan penggunaan internet. 1. Pastikan situs web Anda kuat. 2. Pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel. 3. Menekankan isi. 4. Sering diperbarui. 5. Melihat di luar pelanggan. 6. Tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. 7. Menjadikan internet intuitif. 8. Berada di lokasi web yang tepat. 9. Ciptakan rasa kebersamaan. Dan yang 10. Carilah bantuan jika ada yang membutuhkan. Yang terakhir yaitu kita akan bahas mengenai dampak internet pada bisnis di masa yang akan mendatang. Para pengguna internet adalah satu kelompok yang beragam, banyak yang masih berusia muda, namun yang berusia tua atau dengan lebih banyak penghasilan untuk dibelanjakan memiliki dampak yang substansial pada ramalan ekonomi e-commerce. Bahkan ketika uang tidak langsung dibelanjakan secara online, konsumen seringkali menggunakan web untuk melakukan penelitian atas pembelian mereka sebelum pergi ke toko. Dapat disimpulkan bahwa internet memberikan kemudahan bisnis untuk masa yang akan mendatang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.